urgensi. Apa itu? Maksudnya apa? Dari dulu setelah ada perencanaan kalian kok ada keluhan? Maksudnya apa Bu? Atau sistem informasi SDM karyawan? Ada yang bisa membantu itu? Maksudnya keluhan itu apa? Mungkin seperti tantangan begitu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan keluhan ini adalah tantangan. Ya. Tantangan di sini bagaimana? Setiap zaman, setiap waktu adalah pasti ada perubahan. Di dalam teori Al-Quran, siapa yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan atau zamannya adalah orang yang akan berhasil. Benar nggak? Ya kan? Di dalam teori di dalam Al-Quran, siapa manusia, siapa orang yang dapat beradaptasi dengan zamannya, beradaptasi dengan perubahan, dia adalah orang yang akan berhasil. Sama dengan ini. Tadi Mbak Lulu bilang apa? Tantangan. Tantangan ini tidak sama dengan adanya perubahan. Jangan dianggap suatu tantangan atau perubahan ini adalah suatu yang negatif. Makanya ketika misalkan contoh konkret dari Bunma sudah Mas belum? Niki nggih, kula mungkin kula sini kula. Dari zaman Kita sipau. menjadi Kapolri dengan program bla ini. Terus ada pergantian Kapolri, programnya bla. Tentunya tidak sama. Apakah itu boleh? Boleh. Yang penting untuk kemaslahatan, untuk lebih baik lembaga ini atau lebih baik prodi ini atau lebih baik hima prodi ini. Otomatis misalkan sekarang ketua hima prodinya Mbak Amel ya, yang dulu misalkan Mbak yang dulu misalkan Resi misalkan. Terus ada perubahan programnya berubah misalkan. Kalau perubahan program itu untuk lebih baik, namanya adalah tantangan. Karena setiap orang itu atau setiap organisasi, setiap birokrasi itu dipimpin oleh pemimpin-pemimpinnya, pastinya mempunyai ciri khas yang berbeda. Contoh konkret misalkan di pemerintah Kota Mojokerto, zamannya yaitu dengan zamannya hari ini kita, sistem tata kelola pemerintahannya, begitu pun sistem tata kelola sumber daya pemerintahnya juga berbeda, mempunyai ciri khas yang berbeda, tetapi tidak merubah patternnya, tidak merubah teorinya, ya, hanya merubah dengan sistematikanya. Misalkan kalau hari ini kita memprioritaskan adalah sarana prasarana dulu. Apakah boleh dulu? Ya sah-sah aja, tergantung dari visi misi sebuah organisasi tersebut, tergantung dari visi misi dari birokrasinya ini mau dikemanakan. Yang penting jangan sampai berdampak kepada rakyatnya, nanti berdampak tidak baik. Memang iya, kalau berbicara tentang sumber daya manusia, ini sangat lama ya. Mengelola manusia untuk lebih baik, lebih maju, itu memang tidak bisa membolehkan telapak tangan. Tapi kalau mengoptimalkan misalkan ya, kita hari ini dia kan lebih konsentrasi di sarana prasarananya. Dan sarana prasarananya sama dengan Pak Jokowi. Hari pertama beliau menjadi presiden pada tahun 2014. Oh ya, sudah berarti ya. 2014. Wah. 2018 sampai 14
2014 sampai 4. 2004. Periode pertama 2014 sampai 2019. Oh iya iya. 2014 ya sampai 19 nah 19 sampai 2019. Beliau yang pertama Bapak Jokowi ini adalah konsentrasi di bidang sarana prasarananya ya sampai yang kedua hari ini beliau konsentrasi di SDM juga diimbangi yang kurang-kurang di sampai sana. Karena apa? Mengelola ini memang keamanan. Tapi kalau mengelola ini bongkar 1 bulan jadi, kan? Diruntuhkan misalkan bangunan apa? No. Bisa berapa bulan atau 1 tahun dari tapi kalau sumber daya manusia ini semuanya bertahun-tahun. Karena berbicara tentang kualitas sumber daya manusia ini yang bagus sampai disekolahkan misalkan ada program beasiswa oleh negara yang S1, S2, S3 disekolahkan ini juga disekolahkan ini kan tidak setahun 2 tahun bertahun-tahun untuk mendapatkan sumber daya manusia ini memang sangat memerlukan output yang sangat lama tetapi dampaknya kepada negara dampaknya kepada pemerintah sangat luar biasa sekali. Karena apa? Berbicara manusia kita berbicara akal pikiran, ya kan? Beda dengan bangunan kalau sudah diruntuhkan setahun maksimal setahun bisa kembali seperti itu ya. Ini adalah suatu tantangan. Ini mau tantangan pemerintah ini mau konsentrasi di SDM-nya dulu, apakah di bangunannya dulu? Ini harus disesuaikan dengan visi misi dari pemerintah tersebut. Terus yang terakhir adalah sistem informasi SDM dan karyawan. Sekarang ini enak Mbak Mas kalau zaman dikatakan tadi tahun 60-an, 70-an administrasi negara itu masih sangat manual, tertulis semua nama orang pada negara, tertulis semuanya. Makanya Bapak Presiden kemarin pada pidatonya pada 17 Agustus hari kemerdekaan itu dan juga pada ulang tahunnya Kopri kemarin 17 September Oktober kemarin itu Bapak Presiden juga berpidato jangan hanya sumber daya manusia di birokrasi pemerintahan ini atau ASN ini jangan sibuk dengan hanya administratif, sibuk laporan dengan administratif, tetapi fokusnya kinerjanya tidak maksimal. Makanya sekarang itu di tata kelola sumber daya manusia pemerintah itu ada yang terbaru namanya sistem informasi SDM. Nah ini adalah salah satu sumber daya manusia pemerintah itu dari desa sampai daerah pusat itu jadi satu. Kamu dari sekarang itu kalau tidak salah, mulai Anda lahir ya kan sudah didata. Ini kan, nah itu sekolah playgroup itu anak yang sudah mendapatkan nih. Ya, nih. Nah, playgroup itu sudah ada. Nah, itu saya tanya ini untuk apa nanti? Nah, ini untuk ke negara bisa anak ini bahwasanya nanti sampai SD, sampai TK, SD, sampai perguruan tinggi berkelanjutan. Jadi sekarang buat aku itu tidak nunggu 17 tahun. KTP, kalau KTP masih menunggu 17 tahun. Kalau KTP karena itu ada kenapa KTP itu harus menunggu 17 tahun karena menandakan Anda ini adalah sebagai orang yang dewasa. Jadi kamu sudah bisa bilang apa? Kita mau